yang sudah dipilih, diselamatkan, bisa jatuh dalam dosa keinginan mata, keangkuhan hidup dan cinta akan uang, sehingga pada akhirnya meninggalkan keselamatan. Silakan, Pak. Ini ada dua nih pertanyaannya, ya. Oleh katakan bisakah jatuh? Masih bisa. Masih bisa. Yang namanya itu masih di dunia ini masih bisa. Emangnya iblis, memangnya kalau kita sudah diselamatkan, iblis berhenti? Tidak. Iblis akan terus bekerja, makan lebih giat dia bekerja. Bisakah jatuh? Bisa jawabannya. Bisa jatuh. Tapi bisakah orang itu kembali selalu hidup di dalam daging? Jawabannya tidak. Ya lagi Pak Stanley. Bisakah orang yang sudah selamat, sudah dipercayakan, sudah diproses oleh Roh Kudus dengan 11 tugas Roh Kudus yang diberikan Bapa kepada Roh Kudus, itu orang itu jatuh? Masih bisa jatuh. Tapi dia tidak bisa hidup lagi di dalam daging. Berbeda ya, hidup dalam daging dengan jatuh dalam daging itu berbeda. Kalau hidup dalam daging artinya terus-menerus dia hidup dalam daging. Tapi kalau jatuh, sekali-sekali jatuh masih bisa. Nah, tapi kalau terus-menerus tidak bisa. Jadi jawabannya, bisakah jatuh? Bisa. Tapi bisakah dia berbalik? Kembali ke daging? Jawabannya tidak. Itu bukan kata saya. Itu katanya firman Tuhan sudah kita bahas sampai minggu ke-9. Yesus sendiri yang berkata, dia memberikan jaminannya dalam bentuk Roh Kudus. Coba 100% dia jamin. Gimana lagi mau berubah? Nanti di akhir sesi di minggu ke-20 kita akan lihat lebih hebat lagi. Yaitu apa? Saat Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Saat Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Apa yang terjadi di situ? Nanti kita akan jelaskan di minggu ke-20. Jadi jawaban Pak Stanley, tidak bisa orang itu kehilangan keselamatannya. Emangnya keselamatan kayak uang hilang begitu saja? Tidak. Itu dengan darah Kristus. Ya. Iblis saja tidak mau kehilangan korban. Masakan Tuhan mau kehilangan orang-orang yang diselamatkan? Makanya Tuhan menjaminnya dengan memberikan rohnya yang kudus. Itu jaminan. Iya Pak, dengan hubungannya dengan apa yang dikatakan Yesus, inyalah kamu pembuat segala kejahatan. Padahal mereka kalau kita lihat konteks kan sudah melakukan mujizat, mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Artinya seakan-akan dalam tanda kutip hidup dalam keselamatan. Sepertinya sudah kelihatan dipilih oleh Tuhan. Tetapi dienyahkan karena membuat kesalahan. Ya begini Pak Stanley, jangan dicampur adukan Pak ya. Saya kasih contoh satu pelan-pelan yang pada Pak Stanley ya. Di hadapan manusia seolah-olah dia sudah selamat. Di hadapan manusia seolah-olah dia sudah dipanggil dan dipilih. Di hadapan Tuhan dia tidak. Jangan berbicara soal mujizat, karena nabi-nabi palsu pun, mesias-mesias palsu pun akan melakukan mujizat. Itu sebabnya nanti kita akan bahas ya di minggu-minggu berikutnya. Orang Yahudi itu menginginkan tanda-tanda, tapi orang Yunani menginginkan hal-hal yang filsafat, yang hikmat-hikmat dunia. Tapi Rasul Paulus katakan, aku tidak membutuhkan dua-duanya. Apa yang Rasul Paulus butuhkan? Mengabarkan Kristus. Amin. Bisa lihat bedanya. Orang ini menunjukkan, orang Yahudi menginginkan tanda-tanda. Dan Yesus menunjukkan tanda-tanda. Tapi untuk orang Yahudi ternyata tanda-tanda itu memang biasa. Dari dulu juga nabi-nabi melakukan tanda-tanda. Tapi Tuhan tidak mengubah mereka jadi percaya. Orang Yunani menginginkan apa? Hikmat-hikmat dunia. Tapi Paulus katakan, yang aku inginkan hanya mengabarkan Injil Kristus. Hanya Kristus. Nah itu, Pak, ada pendeta murtad. Yaitu pendeta kan menurut dunia. Apakah benar dia diangkat oleh Tuhan? Seperti dalam Yeremia. Dikatakan, aku akan mengangkat gembala-gembala sesuai hatiku. Nah kalau Allah mengangkat gembala-gembala sesuai hatiku, nanti itu menurut kriteria Tuhan. Tapi kalau ada orang di dunia mengaku-ngaku dia gembala, ya bagaimana? Jangan kita langsung mentap, ini orang benar orang diselamatkan. Ini benar orang percaya. Tidak bisa kita melihat dari luar seperti itu.
Uang namanya Samuel aja melihat ini kali yang diutus, yang ditunjuk oleh Allah nih, karena badannya tegap, orangnya ganteng. Tuhan katakan, aku melihat hati. Jadi jangan bertanya lagi sama saya, Pak, itu bagaimana yang namanya siapa tuh? Yang jadi mualaf siapa? Pendeta itu? Yaya Waloni. Yaya Waloni itu, Pak. Itu kan pendeta. Kok bisa jadi mualaf, murtad? Itu bisa dia murtad. Nah, udah dikatakan Allah melihat hati. Apakah benar ini orang pendeta yang Allah angkat? Kalau hatinya penuh kebencian, hatinya penuh amarah, apakah itu ada Roh Kudus di dalamnya? Kelihatan kan? Bukan gitu loh. Jadi gampang saja. Jadi jangan katakan mengambil rata semua orang yang sudah selamat masih bisa murtad. Tidak. Orang selamat tidak akan murtad, dia akan jaga. Tapi orang yang ngaku-ngaku selamat, ya, orang yang diselamatkan oleh Tuhan tidak akan hilang keselamatan. Tapi orang yang ngaku-ngaku selamat bisa hilang karena memang dia gak selamat gitu loh. Dia aja ngaku-ngaku. Nah dari mana Pak saya tahunya saya selamat atau tidak? Itu yang tadi katakan. Roh Kudus itu melakukan pembaharuan terus-menerus setiap hari. Nah kalau Pak Stanley tiap hari makin baru hidupnya, makin dipimpin oleh Roh, nah itu yang namanya sudah jelas selamat. Amin. Tapi kalau nggak berubah-berubah terus, nah ya itu perlu dipertanyakan. Amin. Kalau saya dulu suka daging, sekarang makin lama, makin udahlah. Gedung gereja saya rubah. Yang tadinya cuma semen biasa diganti loh dengan apa namanya keramik. Habis itu diganti lagi dengan marmer. Apakah itu tanda-tanda orang hidup rohani? Sementara jemaatnya untuk makan aja susah. Bisa dibayangkan nggak ironisnya? Gedung gerejanya mewah, dari marmer, dari keramik, sound sistemnya luar biasa, tapi hampir 20% jemaatnya untuk makan aja susah. Ironis nggak? Gembalanya punya mobil sampai 10. Punya pastori besar. Punya rumah-rumah lagi, properti di mana-mana. Yang dikontrakin ke sana, dikontrakin ke sini. Jemaatnya 10% nggak punya rumah. Ironis nggak? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Bapak itu gembala beneran atau gembala apa? Karena kalau gembala apa Tuhan, nggak akan Bapak itu membiarkan domba-domba Bapak melarat seperti itu, sementara Bapak hidup mewah gitu loh. Nggak mungkin. Gembala Mana sih? Pak. Itu perlu dipertanyakan gitu loh. Jadi jangan karena dia gembala, terus udah pasti selamat. Ntar dulu, gembala menurut siapa? Gembala-gembalaan. Siapa? Itu gembala apaan? Jemaatnya cuma 10. Tapi dari gembala yang 10 itu, mereka bisa makan sehari 3 kali. Gembalanya cuma sekali makan. Kenapa? Karena hasil pendapatan gembala itu dia kasih makan dombanya. Itu yang gembala. Betul, amin. Jadi jangan dibalik-balik gitu loh. Saya nggak begitu kagum sama gembala-gembala yang kaya raya. Nggak kagum saya. Kalau harta saya lebih banyak malah. Kalau ngomong harta. Tapi berapa banyak yang kau beri pada jemaatmu? Bapak tahu nggak? Ada gembala yang kaya raya masih minta bantuan ke saya coba. Untuk membangun gerejanya. Pusing saya. Kalau untuk jemaatnya saya tolong deh. Pusing loh saya lihatnya. Ini apa sih Tuhan? Kok kebalik-balik begini? Gimana sih? Jadi kita jangan kita tepat harus melihat dari luar. Lihatlah hatinya. Dan jangan disamaratakan orang-orang yang memang diselamatkan oleh Tuhan dengan orang-orang yang mencap dirinya diselamatkan. Beda, Pak. Kalau Pak Stanley itu dipilih oleh Tuhan menjadi gembala, walaupun jemaat Bapak mungkin sedikit, saya lebih percaya Pak Stanley dipanggil Tuhan daripada Yaya Waloni. Dia bukan pendeta. Karena kalau Bapak gembala nggak mungkin meninggalkan gembala agung gitu loh. Jangan kutip-kutip, kan sebut nama orang. Nggak apa-apa Pak, faktanya begitu kok. Saya menyebut nama orang itu memang sudah jadi viral di mana-mana Pak. Iya Pak, ya benar. Dan dia sudah mengaku kok. Dia mengaku kan. Saya bukan menuduh, dia mengaku. Dia dan mengaku Pak.
Dan mengaku. Nggak apa-apa. Jadi sudah mengaku. Saya Dan cuma minta maaf juga. saya hanya mengulangi pengakuan dia saja gitu kan, nggak ada masalah kan, kecuali saya menuduh gitu ya. Mencontoh kan. Sikat Jadi- saja, Pak. Jadi sekali lagi bapak-bapak yang dikasih Tuhan, cobalah kita harus bergerak maju, jangan bergerak mundur atau diam, bergerak maju. Jadi sekali lagi Pak Stanley, mudah-mudahan ini menjawab Pak ya. Ya, sangat menjawab Pak Jo. Terima kasih. Terima kasih Pak Stanley, Tuhan berkati Bapak. Puji Tuhan.